nggak masuk? Ada. Oh, Nawawi. mana dia? Ya. Sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini terkait sedekah dan hadiah, mari kita bersama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dapat nanti ilmunya, entah itu nanti sedikit banyaknya yang sampai dapatkan, mudah-mudahan nantinya bisa membawa manfaat. Amin. Al-Fatihah. Oke, baik. Bapak di sini akan menjelaskan terkait sedekah. Pengertian dasar dan hukum sedekah dan hadiah. Kok malah ya sih? Didengarkan. Bisa menerangkan? Ayo coba terangkan terkait sedekah. Apa itu sedekah? Siapa namanya? Ari. Coba terangkan Mas Ari terkait sedekah itu apa? Sedekah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapat ridho Allah. Oke. Kata Mas Ari, sedekah adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi simpelnya gini. Sedekah kan ini sudah umum kata sedekah ya. Sedekah itu bahasa Arabnya dari kata sedekah terbaik. Sedekah ini cara definisi yang simpel yang dapat dipahami. Sedekah ialah apa yang kita berikan kepada seseorang itu tanpa adanya harapan imbalan, dengan hanya harapan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Selanjutnya terkait hadiah. Ada yang bisa menjelaskan apa sih hadiah itu? Haus, Pak. Coba Mas, hadiah. Apa itu hadiah? Siapa namanya? Daus. Oke, Mas Daus. Pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke. Hadiah ini saya simpelkan. Hadiah di sini kata Mas Daus, pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan, hanya sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Jadi hadiah itu biasanya disebut gampangannya itu reward. Misal anak-anak ini kan masih kelas 10 ya, disuruh orang tuanya, ayo belajar si teman, belajar si tekun, ben api ranking itu tak kayak hadiah. Nah, tanpa disadari orang tua mengatakan hadiah, itu juga ya ini sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Jadi tanpa hanya sebagai penghormatan atas prestasi kalian, seperti itu. Terus hukum sedekah itu tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk tindakan seperti senyum kepada sesama saudara. Sejalan dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW, tabassamuka fi wajhi akhika laka sedekah. Bersenyumlah di depan saudaramu, itu adalah sedekah bagimu. Hukum hadiah, menghadiahkan dari orang Islam kepada orang di luar Islam atau sebaliknya adalah boleh, karena persoalan ini termasuk sesuatu yang berhubungan dengan sesama manusia, hablu minan nas. Jadi meskipun itu orangnya kafir, bukan Islam, itu no problem meskipun kita sedekah kepada dia. Soalnya itu hubungan sesama manusia. Selanjutnya terkait hukum sedekah dan hadiah. Di sini hukum sedekah yang nomor 1, hukum sedekah adalah sunnah.
para fuqaha, para ahli fikih sudah sepakat mengatakan sedekah adalah hukumnya dasar, hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi hukum awal sunnah ini bisa menjadi haram sedekah. Jikalau ada seseorang, misal Mas Ali mau sedekah ke Mas Daus. Mas Ali ini sudah yakin, jadi sedekah atau hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan itu tidak sah hukumnya. Misal kita mau sedekah atau memberikan hadiah kepada ibu yang sedang mengandung, kita mensedekahkan ini kok gaya anak netes. Nah, itu tidak sah hukumnya. Yang terakhir, barang yang disedekahkan atau dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya. Misal tadi kembali ke Mas Ali atau menyedekahkan ke Mas Daus. Kalau tidak manfaat, berarti hukumnya tidak sah. Seperti itu. Rukun sedekah dan hadiah. Yang pertama, pemberi sedekah atau hadiah. Jadi harus ada pemberinya. Yang kedua, penerima sedekah. Ada yang memberi juga ada yang menerima. Sesuai dengan ketentuan syarat-syarat yang ada di slide tadi. Yang ketiga, ijab dan qabul. Artinya pemberi menyatakan memberikan, penerima menyatakan suka. Seperti halnya jual beli. Nah, saya beli, ya ini saya jual. Seperti itu. Yang terakhir, barang atau benda yang disedekahkan atau dihadiahkan. Jadi harus ada barang yang jelas atau benda yang jelas terkait nanti yang disedekahkan atau dihadiahkan. Ini slide yang terakhir terkait hikmah sedekah dan hadiah. Hikmah sedekah yang pertama menumbuhkan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, dapat menghindari dari berbagai bencana. Yang ketiga, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang terakhir adalah hikmah hadiah. Yang pertama menjadi wujud bagi syukurnya kasih sayang. Dan yang kedua menghilangkan ibu daya dan sifat kedengkian. Bapak di sini akan menambahkan terkait sedekah. Jadi kita sedekah itu menolak bala, akan menolak bala, umurnya akan dipanjangkan, seperti itu. Terus sedekah itu tidak harus menunggu waktu banyak. Kita pun nggak punya uang, kan ada hadis Rasulullah, nggak tahu Arabnya, maka pokok membicarakan terkait sedekah itu. Jadi nggak harus kita menunggu kita uangnya banyak, kita kaya, nggak harus menunggu itu sedekah. Lah nek misalnya pakai tulis kaya terus mati belum sedekah kan jadi eman-eman. Seperti itu. Oke, terima kasih atas pembahasan terkait sedekah dan hadiah pada hari ini. Bapak di sini akan membagi kelompok 2, 3, ada yang 2, ada yang 3. Nanti coba diskusikan terkait pembahasan studi kasus. Satu saja studi kasus dari Bapak. Nanti coba turun didengarkan Mas Adi. Nanti coba diskusikan dengan kelompoknya bagaimana ketika ada seorang murid menghadiahkan kepada gurunya berupa ayam hidup. Terkait pandangan Islam itu bagaimana? Entah itu diperbolehkan, entah itu tidak boleh. Nanti tolong kalian yang menjelaskan. Didiskusikan terlebih dahulu. Saya kasih waktu 10 menit cukup? Cukup. Kelompoknya sesuai dengan baris. Nanti sampai sama Mas ini yang di depan, Mas Daus sama Mbak yang belakang, Mas Ali sama Mbaknya yang belakang. Oke, monggo. Tidak ada tanpa kemamangan. Itu Mas Daus. Tapi sedekah. Hari ini tahu kalau Mas Daus ini
nanti misalnya sodako itu tak kayak daus. Lalu baik daus ini kemaksiatan. Maksudnya sodako sih mesti diberikan untuk duit kayak kemaksiatan tentang hukum. Astagfirullah. Ya kan, karaoke itu nanti di awalnya sodako punya sunnah menjadi haram. Seperti itu. Ini ada kawaid fikihnya. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sarana perantara mendapatkan hukum sesuai dengan tujuan akhirnya. Sarana perantara, Mas Ari kan udah sodako nih ya, ke Mas Daus. Kan sarana perantaranya dia sodako. Tapi tujuan akhirnya dibuat kemaksiatan. Itu nanti menimbulkan hukumnya menjadi haram. Adapun juga hukum sodako menjadi wajib. Hukum sodako bisa menjadi wajib ketika jikalau ada seseorang, semisal ada seseorang kelaparan sampai mengancam nyawanya, itu bisa nanti sodako menjadi wajib. Ini ada hal ini berdasarkan qawaid fikih. Malam yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Apa yang tidak sempurna pelaksanaan sesuatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Jadi, jika menyelamatkan nyawa itu wajib dan satu-satunya cara menyelamatkannya adalah dengan memberikan makanan, maka memberi makanan menjadi hukumnya wajib. Jadi sedekah ini bisa sunnah, awal dasar hukumnya memang sunnah, bisa berupa nanti haram, bisa nanti berupa menjadi wajib. Oke. Selanjutnya hukum hadiah adalah mubah, artinya boleh saja dilakukan dan boleh saja ditinggalkan. Gitu. Oke. Perbedaan antara sedekah dan hadiah. Yang pertama, sedekah ditujukan kepada orang yang terlantar, sedangkan hadiah ditujukan kepada orang yang berprestasi. Kembali kepada slide yang awal tadi, pengertian dan hukum sedekah dan hadiah. Yang kedua, sedekah untuk membantu orang-orang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan hadiah adalah sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati. Seperti tadi yang lain tadi. Yang terakhir, sedekah adalah wajib dikeluarkan jika keadaan menghendaki, sedangkan hadiah hukumnya mubah atau boleh. Selanjutnya syarat-syarat sedekah dan hadiah. Yang pertama ialah orang yang memberikan sedekah atau hadiah itu sehat akalnya dan tidak dibawa perwalian orang lain. Jadi sedekah itu harus kita sendiri, tidak boleh diwakilkan. Misal aku ingin sedekah tawakullah Mas Ari untuk menyedekahkan data ini. Jadi harus kita sendiri. Orang gila, anak-anak dan orang yang kurang sehat jiwanya seperti pemboros tidak sah sedekah dan hadiahnya. Yang kedua, penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar. Untuk yang ketiga, penerima sedekah atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki. Jadi sedekah atau hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan itu tidak sah hukumnya. Misal kita mau sedekah atau memberikan hadiah kepada ibu yang sedang mengandung, kita mensedekahkan ini kok digaya anak guys. Nah, itu tidak sah hukumnya. Melihat waktunya sudah habis anak-anak, untuk diskusinya atau presentasinya nanti di pending minggu depan ya. Kita baik, Pak Guru akan merefleksi kembali bahwasanya sedekah ini ketika dimanapun kita berada, kapanpun itu kita usahakan sedekah. Gak harus kita itu banyak sedekahnya, meskipun entah kita memberi rokok misalnya pada yang laki-laki, itu sudah dinamakan sedekah. Untuk hadiah kan pasti banyaklah guru-guru yang sebelumnya Bapak kan pasti bisa
biasanya memberikan reward, bisa yang maju, pinter, kan biasanya diberikan reward. Oke, cukup sekian dari Bapak. Mari kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Apa yang Bapak ketahui, apa yang Bapak sampaikan tadi, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan kepada siswi kelas 10 nantinya bisa mengimplementasikan terkait sedekah dan hadiah. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.